Penjajah datang ke Indonesia sejak awal abad ke-15. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol dan dilanjutkan Belanda yang awalnya mereka datang ke Indonesia berniat mencari dagangan rempah-rempah. Namun, karena ingin menguasai secara berlebih, mereka menjajah bangsa Indonesia secara halus. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan dibagi dalam beberapa tahap perjuangan. Antara lain yang pertama, masa penjajahan di mana perjuangan rakyat dibayangi oleh politik pecah belah, Divide et Impera. Kedua, masa kebangkitan nasional. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama ada perjuangan umat Islam pada masa penjajahan. A. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, Raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang ibu bernama Her Amangkarawati, yang merupakan keturunan Kiai Agung Prampelan, ulama yang sangat disegani di masa penambahan. Senapati mendirikan kerajaan Mataram. Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tagarojo, tempat tinggal Eyang Buyut putrinya, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I, Gusti Kanjeng Ratu Tagarojo. Daripada di keraton Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830 berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tagarojo. Saat itu ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembenahan pajak. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat. Diponegoro menyingkir dari Tagarojo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikorbankan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan kedudukan. Melihat semakin kuatnya Diponegoro dan semakin meluas medan pertempuran, maka Belanda menilai bahwa perlawanan Diponegoro sangat membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Itulah sebabnya Belanda lalu menggelar berbagai siasat untuk menumpas atau menghentikan perlawanan Diponegoro itu. Pada tahun 1829, Pangeran Mangkabumi dan Aliasa Sentot Prawidrojo mengambil keputusan menyerahkan diri sebelum dikalahkan. Sampai tahun 1209 tersebut kira-kira 200.000 pasukan Diponegoro telah gugur. Oleh karena kondisinya semakin terdesak dan melihat kedudukan yang sudah tidak ada harapan lagi, maka Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan. Dengan berbagai alasan tersebut, Pangeran Diponegoro tertangkap di tempat perundingan tersebut. Diponegoro kemudian dibawa ke Manado pada tahun 1834, dipindahkan ke Makassar dan sana beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. B. Teku Umar. Salah satu pahlawan dari Aceh yang dengan gigih melawan Belanda adalah Teku Umar. Teku Umar yang dilahirkan di Meulabo, Aceh Barat pada tahun 1854 adalah anak seorang ule balang bernama Teku Ahmad Mahmud. Ia merupakan keturunan dari Laksmana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, Teku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya baru menginjak 19 tahun. Pada tahun 1884, kapal Inggris Nikero terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandera oleh Raja Teunom. Teku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut. Teku Umar menyatakan bahwa merebut kembali kapal Nikero dengan syarat diberi logistik dan senjata yang banyak, sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Teku Umar berangkat dengan kapal Bencoolen ke Aceh Barat membawa 32 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tidak lama Belanda dikejutkan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda yang ikut dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya dirampas. Sejak saat itu, Teku Umar kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Pada tanggal 10 Februari 1899 Masehi di Kudilok, Bubon, Teku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangsi Meulabo. Namun, rencana ini terdengar oleh Belanda. Jenderal Van Hertz
memerintahkan Letnan Verburg untuk memimpin pasukannya berpatroli ke arah barat dengan menyusuri pantai serta melakukan penjagaan di Suak Ujung Kalak. Teku Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Lok Bubon menuju Meulaboh pada malam hari tanggal 11 Februari 1899 Masehi. Pasukan Belanda yang telah lebih dahulu bersiaga di seberang Suak Ujung Kalak melepaskan tembakan. Pasukan Teku Umar terkepung. Peluru Belanda bersarang di dada kiri dan usus besar beliau gugur sebagai syuhada. Hos Cokro Aminoto atau yang dikenal dengan Haji Omar Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur 6 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1934. Pada bulan Mei 1912, Cokro Aminoto bergabung dengan organisasi Serikat Islam sebagai pimpinan Serikat Islam. Hos dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang tegas namun bersahaja. Kemampuannya berdagang menjadikan seorang guru yang disegani karena mengetahui tata krama dengan budaya yang beragam. Dan pada akhirnya, tahun 1912, SDI berubah menjadi Serikat Islam. SI digiring menjadi partai politik setelah mendapatkan status badan hukum pada 10 September 1912. Oleh pemerintah saat itu, dikontrol oleh Gubernur Jenderal Hindenburg. SI kemudian berkembang menjadi parpol dengan keanggotaan yang tidak terbatas pada perdagangan dan rakyat Jawa sampai Madura. Kesuksesan ini SI menjadikan salah satu pelopor partai Islam yang sukses saat itu. Perpecahan SI menjadi dua kubu karena masuknya infiltrasi komunisme memaksa Hos Cokro Aminoto untuk bertindak lebih hati-hati kala itu. Pada tahun 1929, SI diusung sebagai Partai Serikat Islam Indonesia hingga menjadi peserta pemilu partai pada tahun 1955. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Dia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menuntut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912 dan sejak awal Ahmad Dahlan telah menempatkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Gagasan pembaruan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tablik ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah semakin lama berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921, Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. C. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur 14 Februari 1871, meninggal di Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Hashim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari sang ayah dan sang kakeknya, Kiai Utsman yang juga pemimpin pesantren Ngendang di Jombang sejak usia 15 tahun. Ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren. Di Mekah, awalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfuz dari Termas Pacitan, yang merupakan ulama dari Indonesia pertama yang mengajar Syekh Bukhari di Mekah. Ia mendapatkan ijazah langsung dari Syekh Mahfuz untuk mengajar Syekh Bukhari. Para ulama dan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabillah
dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selain itu, juga mendesak pemerintah agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan. Surabaya menjadi medan pertempuran antara Laskar Hizbullah dan sekutu. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, gelar Datu Indomo, populer dengan nama penanya Hamka. Lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tanggal 17 Februari 1908. Beliau meninggal di Jakarta. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan. Sementara Universitas Mustopo, Jakarta, mengukuhkan Hamka sebagai guru besar ayahnya dan dirinya sebagai ulama dan sastrawan. Hamka remaja meninggalkan pendidikannya di Tawalib, menempuh perjalanan ke Jawa dalam usia 16 tahun. Setelah setahun melewatkan perantauannya, Hamka kembali ke Padang Panjang membesarkan Muhammadiyah. Pengalamannya ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki diploma dan kritik atas kemampuannya berbahasa Arab. Melecut keinginan Hamka pergi ke Mekah. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke tanah air, Hamka merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama di Delhi. Dalam pertemuan memenuhi kerinduan ayahnya, Hamka mengukuhkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya dan dirinya sebagai ulama dan sastrawan. Kembali ke Medan, pada tahun 1936 setelah pernikahannya, ia menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat. Lewat karyanya, di bawah lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Wijk, nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Selama revolusi fisik, Hamka bergerilya bersama Barisan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK) menyusuri hutan pegunungan di Sumatera Barat untuk menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda. Meski mendapat pekerjaan di Departemen Agama, Hamka mengundurkan diri karena terjun di jalur politik. Dalam pemilihan umum pada tahun 1955, Hamka dicalonkan Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah dan terpilih duduk di Konstituen. Usai Masyumi dibubarkan sesuai dekret Presiden, pada tanggal 5 Juli 1959, Hamka menerbitkan majalah Panji Masyarakat yang berumur pendek. Dibredel oleh Soekarno karena menurunkan tulisan Hatta yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden yang berjudul Demokrasi Kita. Seiring meluasnya pengaruh komunikasi, Hamka dan karyanya diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka diciduk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi pada tahun 1964. Seiring peralihan kekuasaan ke Soeharto, Hamka dibebaskan pada Januari 1966. 2. Ki Haji Abdurrahman Wahid atau kerap disapa dengan Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Beliau adalah tokoh muslim Indonesia yang menjadi presiden di Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ia lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas muslim Jawa Timur. Pada 20 Oktober 1999, MPR melaksanakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden. Abdurrahman Gus Dur kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat bersama Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Kabinet pertama Gus Dur bersama Kabinet Persatuan Nasional. Gus Dur kemudian mulai melakukan 2 reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena dianggap kurang maksimal dalam hal fungsi dan perannya. Pada tahun 2000, di pemisahan institusi TNI dan Polri, di mana saat Orde Baru kedua institusi keamanan tersebut menjadi satu dengan nama ABRI. Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum, namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di negeri Serambi, Mekas tersebut. Pada tanggal 30 Desember 2000, Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungan, ia berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua untuk menciptakan perdamaian dan memberi izin pemberian nama Papua sebagai pengganti Irian Jaya. Gus Dur menderita banyak penyakit bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden.
Ia menderita gangguan penglihatan, diabetes, dan gangguan ginjal juga dideritanya. Ia meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2009 dan dimakamkan di pemakaman keluarga Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Pemikiran, karakter, dan prinsip perjuangan Gus Dur terangkum pada 9 nilai utama, yaitu ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesastraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesastriaan, dan kearifan lokal.